Shalom jemaat Tuhan, dalam pembinaan iman Kristen ini saya berikan tema dari kekuatan kepada kekuatan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh hikmat mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya kami dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari kekuatan kepada kekuatan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara, kata Paulus ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kita bandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Kata Rasul Paulus juga, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini mungkin jarang kita dengar dari orang-orang lain. Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kenapa demikian? Supaya dengan kelemahan dan dia menyadari dirinya lemah, maka dia selalu bersandar pada kuasa Tuhan. Maka dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, banyak hamba Tuhan yang kita anggap sukses. Sebenarnya kalau kita mewawancari mereka sewaktu mereka hidup, mereka masih hidup, mereka berkata itu semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, karena aku ini orang yang lemah. Oh, aku ini banyak yang banyak yang aku tidak tahu, banyak yang aku tidak bisa. Tapi semua itu karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan yang memampukan aku melaksanakan segala tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Itu yang seperti dilakukan dan dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya. Semua orang punya kelemahan. Kalau kita cari definisi, kata kelemahan itu mempunyai arti suatu keterbatasan atau sesuatu yang di luar kekuasaan kita untuk mengubahnya. Sesuatu keterbatasan, ya, atau sesuatu yang di luar kekuasaan kita untuk mengubahnya. Misal saja setiap orang punya keterbatasan fisik, kelemahan emosional, limitasi bakat, kemampuan, dan keterbatasan waktu juga. Dan lain-lain kelemahan kita. Ya. Kalau saya berkata puji Tuhan untuk keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Satu hal yang mungkin juga aneh ya, kok puji Tuhan? Kalau kita sempurna, kalau kita bisa lakukan semuanya, baru kita puji Tuhan. Kok puji Tuhan untuk keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kita? Kenapa demikian? Saya kasih contoh, satu contoh saja. Yaitu misalnya, kita setiap manusia punya keterbatasan telinga. Ya, karena kita punya keterbatasan telinga, sehingga kita bisa istirahat, bisa tidur. Karena kita jadi nggak bisa dengar hal-hal yang kita memang tidak bisa dengar. Ya, saya kasih contoh lagi tentang telinga ini. Ya, telinga manusia hanya bisa mendengar suara dari rentang antara 20 sampai 20.000 Hz, 20 sampai 20.000 Hz. Ya, itu telinga manusia yang normal. Ya. Tapi kalau kita bandingkan telinga manusia dengan telinga burung hantu misalnya. Ya. Ya. Burung hantu itu sebagai binatang yang disebut sebagai pemangsa tikus di sawah. Ini contoh daripada rumah-rumah burung hantu ya di sawah. Dan burung hantu itu terkenal sebagai burung yang bisa menangkap tikus, pemangsa tikus. Kenapa demikian? Karena dia punya kemampuan telinga yang jauh lebih sensitif daripada manusia.
Dari jauh dia dengar, ada bunyi kresek-kresek, tikus baru keluar dari lubangnya. Langsung dia dengan cepat, kemudian terbangnya juga tidak terdengar suara gitu ya. Langsung bisa menuju ke tempat tikus itu berada dan dia menangkapnya. Yaitu telinga manusia jauh kalah daripada burung hantu. Telinganya burung hantu. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, karena kita perlu mempunyai satu sikap yang penting. Tidak perlu menyangkali dan tidak perlu malu untuk mengakui kelemahan diri. Ada sebagian orang berkata kalau kamu jadi pemimpin yang hebat, kamu nggak perlu menyatakan bahwa dirimu itu lemah. Ya, kalau kamu tampil di depan orang, kamu harus terlihat seperti orang yang super, seorang yang hebat gitu ya. Sehingga tidak perlu menyangkali, ya tidak perlu, firman Tuhan berkata tidak perlu menyangkali dan malu untuk mengakui kelemahan diri. Dari mana kita tahu? Ya, misalnya contoh ada training iman yang saya pernah ikut waktu sekian tahun yang lalu. Dan pembicaranya berkata, seorang pemimpin yang baik katanya, jangan menyatakan kelemahannya. Seorang pemimpin yang baik harus selalu terlihat kuat di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Harus selalu terlihat kuat. Ini kata trainer itu ya. Apakah betul itu? Kita lihat contoh yang ideal, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai tokoh yang sangat ideal. Nah, kita lihat gambar itu. Ya. Manusia Yesus juga butuh tidur. Ya, sebagai manusia dia butuh tidur. Sehingga sewaktu di Danau Galilea itu dia sedang tidur, murid-murid itu kaget sekali karena ada gelombang. Sehingga mereka harus dan terpaksa membangunkan Yesus yang sedang tidur itu. Jadi manusia Yesus juga membutuhkan tidur. Manusia Yesus adalah seorang tokoh yang pemimpin yang luar biasa. Ya, tapi sebagai manusia dia gak butuh tidur. Karena fisiknya juga sama seperti kita manusia yang butuh istirahat. Ya. Tapi yang paling penting adalah Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, lihat Ibrani 4 ayat 15. Ia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Oke. Seorang bernama Hudson Taylor, perintis satu badan misi OMF, Overseas Missionary Fellowship. Ya, di China abad ke-19 yang lalu. Hudson Taylor berkata apa? Satu statement yang penting. Semua orang besar yang dipakai Tuhan adalah orang-orang lemah. Ini Hudson Taylor orang besar. Tapi dia bilang semua orang besar yang dipakai Tuhan adalah orang-orang lemah. Ya, silakan pelajari. Musa orang lemah. Ya, Harun sama juga. Rasul Paulus juga punya kelemahan. Ya, Petrus apalagi. Ya, kita sebagai pendeta hamba Tuhan juga punya kelemahan. Sehingga Hudson Taylor berkata, semua orang besar yang dipakai Tuhan adalah orang-orang lemah. Ya. Kelemahan Musa apa? Kelemahan Musa itu orang yang cepat marah. Tuhan mengubah Musa menjadi orang yang paling rendah hati. Bilangan 12 ayat 3. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Rendah hati. Dia sadar dan dia tidak menyembunyikan kelemahannya. Ya. Orang yang tidak menyembunyikan kelemahannya, ya, dan tidak perlu bersikap munafik terhadap yang orang-orang pimpin seolah-olah dia sebagai orang yang nggak punya kelemahan. Ya, itu orang sombong itu. Musa seorang pemimpin besar. Ya, waktu itu orang Israel yang dipimpinnya selama di padang gurun mungkin hampir 3 juta ya. 2 juta orang lebih. Ya, dia seorang pemimpin besar. Tapi dia orang rendah hati ya,
Karena segala kemampuan itu datangnya dari Tuhan saja. Kelemahan Gideon adalah orang yang minder dan merasa nggak aman. Minder dan rasa tidak aman. Namun Tuhan mengubah dan memakainya menjadi pahlawan yang gagah berani. Padahal dia minder dia. Lihat saja Hakim-Hakim 6 itu. Minder sekali dia. Tapi Tuhan mengubah dan memakainya menjadi pahlawan yang gagah berani. Ya. Ini satu contoh saja. Founder story. Cerita tentang pendiri daripada Tokopedia. Satu bisnis yang terkenal ya. Itu dia awali bisnisnya. Dulunya dia sebagai seorang penjaga warnet saja. Tapi dia berjuang keras, minta hikmat dari Tuhan. Dia tekun, bekerja, ya. Akhirnya menjadi seorang pendiri Tokopedia, ya. William Tanuwijaya. Oke. Kelemahan Petrus tuh dia sifatnya impulsif. Mudah meletup-letup dan tidak konsisten. Orang yang impulsif biasanya tidak konsisten, ya. Tetapi Tuhan memproses dan menjadikannya sebagai perintis gereja mula-mula. Dan sebagai salah seorang rasul terkemuka. Rasul Kristus yang terkemuka, salah seorang. Ya Tuhan tahu bahwa rasul-rasulnya manusia biasa yang punya kelemahan. Tapi Roh Kudus mau bantu mereka agar mereka disempurnakan oleh Tuhan. Ya, walaupun jatuh bangun. Iya, kelemahan Yohanes tuh, Rasul Yohanes ya. Dia juga sifatnya impulsif. Mudah marah. Makanya Yohanes dan saudaranya disebut sebagai anak-anak halilintar. Mungkin karena sifatnya impulsif, mudah marah. Ya. Tapi Tuhan memproses dan menjadikannya sebagai rasul kasih. Beliaulah yang cerita dalam surat kirimannya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes banyak sekali berbicara tentang kasih agape itu. Ya. Ya, Tuhan itu melihat potensi, bukan kelemahan. Bahkan Tuhan bisa mengubah kelemahan jadi kekuatan. Ini luar biasa. Tuhan melihat kalau bertemu, melihat seseorang, Tuhan melihat potensi daripada orang itu. Bukan kelemahan orang itu. Bahkan setiap kita punya kelemahan. Tapi Tuhan bisa mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Itu karena by the grace of God. Anugerah Tuhan saja. Umatnya perlu sikap pandang yang positif dan optimis. Kita sebagai umat Tuhan harus punya sikap pandang yang positif dan optimis. Pada pemilu yang lalu, sekian tahun yang lalu, ada perkataan dari seorang pemimpin yang mengatakan, jika saya tidak terpilih, jadi pemimpin Indonesia ya, jika saya tidak terpilih, Indonesia akan bubar, hancur. Itu kata orang itu. Sekian tahun yang lalu ya. Ternyata dia tidak terpilih dan Indonesia tidak bubar, tidak hancur. Bahkan puji Tuhan negara kita terus maju. Berarti orang ini mempunyai sikap pandang yang pesimis atau sengaja mengatakan hal itu supaya rakyat memilih dia. Tapi ternyata dia tidak terpilih jadi pemimpin. Ya. Jadi presiden. Ya. Padahal waktu beliau katakan tuh, menurut survei yang dia lakukan pada beberapa tahun yang lalu, itu data PricewaterhouseCoopers, satu lembaga survei yang terkenal di dunia itu. PricewaterhouseCoopers berkata Indonesia pada tahun 2050 yang akan datang, akan menjadi negara keempat perekonomian tertinggi. Negara keempat perekonomian tertinggi di dunia. Di bawah India nomor 3, USA dan China nomor 1. Jadi China nomor 1, kedua USA, ketiga India dan keempat Indonesia katanya. Itu menurut survei daripada PricewaterhouseCoopers dia memprediksikan tahun 2050 itu akan terjadi katanya.
Nah, pada beberapa tahun yang lalu, posisi Indonesia di posisi 16 dunia. Saya tidak tahu tahun sekarang ini ya. Jadi yang terpenting bagi kita rakyat Indonesia adalah memiliki cara hidup dan etos kerja yang berkenan kepada Tuhan. Jujur, kerja yang baik, yang rapi, yang rajin, yang semangat. Ya. Rakyat Indonesia perlu memiliki cara hidup dan etos kerja yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau etos kerja kita seperti itu, maka Tuhan akan mengangkat bangsa kita dan negara kita menjadi negara yang seperti yang diprediksikan oleh itu. Keempat di dunia. Baik, luar biasa ya. Iya, Tuhan mau pakai aspek kekuatan dan kelemahan kita untuk kemuliaan namanya. Bukan hanya kekuatan, tapi kelemahan kita pun Tuhan bisa pakai untuk memuliakan namanya. Kelemahan tersebut adalah izin Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau kita terus kuat, kita nggak perlu bersandar pada Tuhan. Ya, tapi Tuhan izinkan kelemahan itu. Kelemahan itu merupakan izin Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sukses, kita berkata, semua saya kembalikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata apa? Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu kata Rasul Paulus. Seorang yang jago filsafat, jago teologi ya. Seorang yang hebat, seorang missionary Kristen yang pertama yang bisa keliling sekian banyak negara dan benua ya. Oke. Kita ingat seorang tokoh yang bernama Louis Pasteur. Ini tokoh ini berjasa luar biasa sampai pada kedokteran zaman sekarang berhutang budi akan jasa daripada Louis Pasteur ini. Louis Pasteur itu menemukan teori pasteurisasi saat ia sedang lumpuh. Ini seorang siapa lagi nih namanya Beethoven, Ludwig van Beethoven. Seorang komposer lagu-lagu klasik yang terkenal. Beethoven membuat kantatanya yang terbaik pada saat ia sudah tuli. Tuhan berikan dia kemampuan untuk bisa membuat kantata yang terbaik. Ya. Ini seorang, lihat, dia main piano dengan kakinya. Ya, coba cek, semua orang main piano pakai tangan. Tapi ini orang pakai kakinya, sehingga dia harus duduk di kursi yang khusus, yang tinggi. Sehingga kedua kakinya bisa main piano. Kok nggak pakai tangan? Ya kedua tangannya mengalami masalah. Dia nggak punya kedua tangan. Karena kejadian accident waktu lalu. Ya. Jadi dia bisa mainkan lagu-lagu yang dengan kedua kakinya, dengan jari-jari kakinya. Luar biasa ya. Nah, sering Tuhan izinkan kelemahan agar kita lebih bersandar kepadanya sehingga bisa dipakai dan diperkenannya. Kalau kita selalu merasa diri kuat, kita nggak perlu bersandar pada Tuhan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sering Tuhan izinkan kelemahan terjadi pada diri kita agar kita lebih bersandar kepadanya sehingga bisa dipakai dan diperkenannya. Kita ini sekian tahun yang lalu contoh seorang bernama Hee Ah-lee dari Korea ya. Yang waktu lalu hanya bisa hitung 1 sampai 10 saja. Hanya bisa hitung 1 sampai 10 dan beliau pendek dengan 4 jari. Sudah lihat gambarnya, mungkin sudah ingat ya. Hee Ah-lee pendek ya. Dan orang ini cuma punya 4 jari. Ya. Makanya bentuk jarinya seperti
kepiting gitu ya, 4 jari. Ya. Tapi puji Tuhan, dia bisa main lagu-lagu yang banyak orang tidak bisa main piano dengan ke-4 jarinya. Itu ibunya, mamanya yang mendampingi dia. Mereka adalah orang Kristen. Ya. Oh, kok kita melihat orang dengan 4 jari kok bisa main piano klasik? Itu semualah anugerah Tuhan. Jadi jangan menghina dirimu. Ya. Iya, saya ingat almarhum kakak ipar saya yang bernama Jensen Chi. Jensen Chi tidak punya ijazah SMP. Karena waktu itu, waktu masih muda, Jensen Chi harus bantu ekonomi keluarga. Sehingga untuk mendukung adik-adiknya, sehingga dia nggak bisa sekolah, dia terus bekerja keras luar biasa, dia berjuang keras, tetapi bersyukurnya dia terus self study, terus belajar, senang baca dia, self study terus belajar, memperlengkapi diri, luar biasa. Ya. Beliau pernah bisnis garment dan berhasil, ya sekian puluh tahun yang lalu ya. Di Bali ya, bahkan eksportir ya. Bahkan puji Tuhan kami, saya, istri dan anak, baby waktu itu ya, sempat disponsori oleh beliau waktu kami studi di Filipina sekian tahun yang lalu ya. Tahun 91 sampai 94, 91 sampai 94 ya. Namun karena saingan dari China dan Vietnam dalam bidang garment, ia menutup bisnis garmentnya, lalu ia beralih ke bisnis properti. Sebagian propertinya ada di Bali, ya. Properti besar-besar. Nah, ini satu hal yang menarik. Kalau beliau menginap di satu kota, beliau selalu mau cari hotel yang terbagus di kota itu, walaupun mahal. Saya waktu lalu pikir, kenapa nih orang seperti Levi's gitu ya, seperti kok berfoya-foya. Ternyata tidak. Dia punya alasan. Kenapa dia mau pilih hotel yang terbagus di kota itu. Dia bilang begini. Saya terus mau belajar. Dalam beberapa jam saya ada di kamar itu. Saya langsung mencermati. Banyak pelajaran dari arsitektur yang dilakukan oleh pendiri dan yang bangun hotel itu. Yang dia bisa serap selama beberapa jam. Hasil karya orang lain yang pasti hasil karya itu selama bertahun-tahun. Tapi bisa diserap oleh dia selama beberapa jam. Jadi dia selalu cari hotel yang terbagus untuk belajar dari ilmu arsitektur, ilmu seni dari orang yang membangun hotel itu. Oh, syukur pada Tuhan, luar biasa. Ya. Cuma sayang sekian waktu yang lalu beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya. Tapi beliau tuh orang yang berjasa ya bagi keluarga dan juga khususnya bagi keluarga kami. Puji Tuhan. Ya. Ya, Yakub itu seorang licik, gemar memperalat orang lain dan lari dari akibatnya. Lari dari akibatnya, akibat perbuatan liciknya itu. Karena dia suka lari, maka pada waktu suatu malam dia katanya bergumul dengan seorang malaikat Tuhan dan Tuhan memukul sendi pangkal pahanya. Kenapa? Karena ternyata di sendi pangkal paha seseorang itu ada otot yang terkuat dalam tubuh manusia. Dipukul supaya dijadikan lemah. Kenapa demikian? Karena Yakub suka lari dari akibat perbuatannya. Ya. Nah, seterusnya Yakub berjalan dengan pincang. Ya. Seperti seolah-olah seperti Tuhan kejam gitu ya. Tidak. Tuhan ingin memproses dia untuk berubah dari sifatnya yang tidak baik waktu dulu, yaitu lari dari akibat perbuatannya. Ya. Yakub tidak bisa lari lagi dan dipaksa untuk bersandar kepada Tuhan saja. Jangan lari. Ya. Paksa bersandar kepada Tuhan saja. Kejadian 32 ya. Oke, Tuhan mau pakai kelemahan bukan hanya kekuatan kita saja.
Kita mempunyai pandangan seringkali, kalau saya kuat, saya mampu ini dan itu, wah Tuhan bisa pakai saya. Tidak hanya begitu, Tuhan yang Maha Kuasa bisa pakai kelemahan dan mau pakai kelemahan kita, bukan hanya kekuatan kita saja. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk melaksanakan suatu tugas, satu misi yang dari Tuhan. Kalau kita mampu, kita bisa melakukan semuanya, kita waktu setelah sukses kita nggak kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita lemah, ternyata kok itu bisa sukses, maka segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Puji Tuhan. Ya, kualitas mendasar dari seorang pemimpin bukan pada kesempurnaannya, bukan. Tetapi sikap mau terus belajar, mau rendah hati dan sikap yang bisa dipercayai. Itu penting sekali. Seorang pemimpin harus seperti itu, ya. Sikap mau terus belajar, sikap rendah hati dan sikap yang bisa dipercayai. Bukan bohong. Ya. Paulus bermegah dalam kelemahannya agar kuasa Kristus turun menaunginya. 2 Korintus 12 ayat 10. Dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan dari mana? Ya dari Roh Kudus. Ya. Sehingga kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Iya. Yang pertama, kelemahan menyebabkan kita bergantung kepada Tuhan. Karena kita sadar diri kita lemah, maka kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja. Ya. Dan kalau sukses, kita berkata ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Miskin dalam roh. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi jangan sombong. Ya. Yang kedua, kelemahan diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk mencegah diri kita agar tidak sombong. Ya, Gideon itu diizinkan Tuhan untuk maju berperang melawan musuhnya yang sedang menjajah orang Israel waktu itu. Gideon hanya diizinkan Tuhan membawa 300 pasukan melawan 135.000 tentara Midian. Jadi kalau saya bandingkan 1 banding 450. Kenapa demikian? Supaya Tuhan berkata kepada Gideon, supaya kalau mereka menang jangan sombong. 1 banding 450. Secara akal manusia sungguh tidak masuk akal. Ya memang karya Tuhan bukan tidak masuk akal, tapi karya Tuhan itu melampaui akal, beyond our understanding, beyond our thinking, melampaui akal kita. Kalau menang, semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Iya. Yang ketiga, kelemahan kita adalah untuk mendorong persahabatan di antara umat Tuhan. Iya. Kalau satu orang terlalu pede, nggak perlu ajak orang lain. Akhirnya kalau dia sukses, kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia berkata, oke, ayo sama-sama kita bareng-bareng, gotong royong, saling menolong. Jadi kalau sukses, pertama kemuliaan bagi Tuhan dan juga pada setiap orang yang sudah bekerja sama. Ya. Ini seperti lidi. Kalau sebatang lidi saja gampang sekali dipatahkan. Tapi kalau sudah dijadikan satu, sulit dipatahkan. Ya. Kekuatan menyebabkan persaingan. Ini bagus ya. Kekuatan menyebabkan persaingan. Kelemahan menghasilkan kerjasama. Saya ulangi lagi ya. Kekuatan menyebabkan persaingan, kelemahan menghasilkan kerjasama. Seperti sapu lidi ini. Ya, keempat, kelemahan meningkatkan kemampuan untuk berempati.
dan melayani orang lain. Kelemahan meningkatkan kemampuan untuk berempati. Jadi kita nggak perlu lagi menghakimi orang lain. Kita pun juga punya kelemahan kok. Ya, kelemahan meningkatkan kemampuan untuk berempati dan berempati terhadap kelemahan orang lain, dan kita berusaha juga untuk saling melayani satu sama lain. Ya. Helen Keller, ini seorang tokoh yang terkenal ya. Dia perempuan tunanetra, juga bukan hanya tunanetra tapi bisu tuli. Tapi dia mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak penderita hak-hak penderita cacat. Helen Keller. Ya. Perempuan tunanetra dan bisu tuli. Luar biasa. Kesaksian hidup yang terbesar dan paling efektif adalah dari mereka yang pernah terluka paling dalam. Kalau saudara mengalami pengalaman hidup yang mengakibatkan saudara terluka hatinya paling dalam, ya. Jangan jengkel, jangan menendam orang lain, jangan komplain sama Tuhan, ya. Karena kesaksian hidup yang terbesar dan paling efektif adalah dari mereka yang pernah terluka paling dalam, tetapi telah disembuhkan secara emosional oleh Tuhan. Tuhan Roh Kudus menyembuhkan emosi orang itu, menyembuhkan hati orang itu, menyembuhkan semangat orang itu, ya, untuk berjuang lagi. Ya. Puji Tuhan. Iya. Ketika setan menunjukkan kelemahan kita, setujulah dengan dia. Ya memang saya lemah kok. Ya memang saya lemah. Pemimpin-pemimpin lain juga punya kelemahan. Namun Tuhan Yesus memahami segala kelemahan kita dan mau menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memahami segala kelemahan kita dan mau menolong kita. Lihat Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar itu Yesus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Ya. Ia dicobai. Cuma bedanya dengan kita, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ya. Iya, saya kasih contoh seorang tokoh dalam sejarah gereja. Ya. Kalau saudara dengar denominasi GKI, Gereja Kristen Indonesia, ya, atau gereja-gereja yang lain, Reform Churches di dunia, satu denominasi gereja yang besar itu pendirinya adalah Johannes Calvin. Johannes Calvin itu ternyata seorang yang menderita sakit asma yang menahun. Sakit asmanya menahun. Dia juga mengalami sakit migrain, membuatnya tidak bisa tidur pada malam hari. Dia juga punya sakit radang selaput dada, batu ginjal, wasir, batu empedu, radang sendi yang berat, sering influenza yang diiringi dengan demam. Tubuhnya banyak sekali kelemahan ya. Seorang tokoh reformasi ini. Johannes Calvin. Kedua matanya rusak karena terus membaca di bawah penerangan lilin. Waktu itu belum ada PLN ya, belum ada listrik. Ya, malam hari dia terus baca walaupun di bawah penerangan lilin. Akibatnya kedua matanya rusak. Istrinya dia pernah punya istri. Istrinya meninggal setelah kurang dari 9 tahun mereka menikah. Sayangnya. Dan Calvin tidak nikah lagi. Istrinya pernah hamil tapi keguguran dan tidak hamil lagi. Calvin meninggal pada usia 54 tahun. Jadi tokoh
reformasi yang terkenal dan penting ini ternyata punya banyak kelemahan. Jadi kalau saudara dan saya punya kelemahan dalam hidup, dalam tubuh kita, ya nggak perlu minder dan nggak perlu iri hati sama orang lain yang nampaknya lebih kuat dari kita. Bersandar pada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon kekuatan dari Roh Kudus, dan Tuhan akan memampukan kita walaupun kita lemah untuk melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh, yaitu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, saya senang dengan lagu ini ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan dalam hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita adalah orang-orang yang punya kelemahan sendiri. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bisa memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang kita pikir sebelumnya sungguh berat. Tapi akhirnya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu juga melaksanakannya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bantu kami, kuatkan kami, teguhkan kami, hiburkan kami, berikan kami kemampuan untuk terus tabah dan teguh menghadapi berbagai macam tantangan walaupun kami adalah orang-orang yang lemah. Terima kasih karena Roh Kudus mau membantu kami, menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.